Halo sahabat Amin Wijaya. Kita lanjutkan part 2 dalam menjawab pengamat militer Dr. Koni dari channelnya Smart Lapak dengan judul Ibu Koni Bakri minta presiden mundur saja. Part yang kedua kita lanjutkan. Terus yang apa? Tokoh punya kedekatan dengan Pak Jokowi tersendiri, soal people power tadi, terus kita kekuasaan, jadi kan isu yang bergulir. Iya. Nah, apakah Mbak Komisi melihat bahwa ada indikasi atau ancaman itu gitu ketika Pak? Saya melihatnya gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa net. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi, bisa. Bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya apa yang terjadi gitu, ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya Gibran gitu loh. Nah saya nggak tahu apakah saya khawatir dia, dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma mengingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya gitu, ketika masyarakat bergerak itu nggak bisa tertahan, nggak bisa tertahan. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya selama ini, saya sangat isunya geopolitik. Ibu Koni mengatakan takutnya Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo mengintervensi TNI. Menjadi satu pertanyaan menarik. Ya, selama Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo menjabat pertama kali selama 5 tahun. Nah, ini sudah yang kedua. 4 tahun, tahun depan beliau sudah mengakhiri masa jabatannya. Ya, mau 9 tahun beliau menjabat. Kepada Ibu Dr. Koni, pengamat militer, satu atau dua saja ya yang Ibu pernah lihat selama Bapak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengintervensi TNI. Adakah beliau mempergunakan powernya sebagai panglima tertinggi di negara ini, menggunakan kekuatan militer untuk membungkam lawan-lawannya? Ketika beliau difitnah PKI lah, beliau dihina, beliau bahkan dicap sebagai pengkhianat. Apakah para penghina Presiden Republik Indonesia, para penghujat Jokowi, pengkritik Jokowi, apakah semuanya diculik? Apakah semuanya ditangkap? Apakah tentara-tentara yang ada di negeri ini diperintah oleh Bapak Presiden untuk membungkam semuanya? Rocky Gerung aja masih tetap bersuara, masih tetap kritis terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi sangat tidak beralasan sekali pengamat militer yang satu ini, Ibu Koni ini. Saya bilang hanya provokasi yang beliau ini. Takutnya beliau bisa saja, selama ini Bapak Presiden Republik Indonesia kita melihat 9 tahun dia menjadi panglima tertinggi TNI di negeri ini. Banyak pengkritik, banyak bahkan penghina dari Bapak Presiden. Beliau tidak mempergunakan kekuasaannya itu. Beliau tidak mempergunakan TNI itu. Beliau tidak otoriter, termasuk saya sendiri mengkritik Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya masih aman-aman saja. Jadi untuk Ibu Koni, bawakan satu atau dua dari Bapak Presiden Republik Indonesia mempergunakan intervensi terhadap Tentara Nasional Indonesia TNI. Dua saja coba Ibu Koni. Kita lanjut. Nah, kalian nanti nonton di channelnya Smart Lapak, menit 255 Ibu Koni mengatakan tentang komitmen Gibran tidak bisa dipegang. Dari PDI lah, ke Golkar lah, bla bla bla. Bu, dari 7 bulan yang lalu di community saya sudah menuliskan, saya sipil rakyat melihat prestasi Gibran. Untuk presiden selanjutnya, saya menginginkan Bapak Prabowo disandingkan dengan Gibran. Bukan saya, masih banyak orang yang menginginkan agar ada tokoh yang muda, dari generasi muda. Bukan wajah itu saja, Bu.
Banyak orang menginginkan Gibran untuk menjadi cawapres. Karena tidak mungkin Gibran menjadi capres. Harus cawapres dulu, Bu. Bukan karena Gibran pelin-pelan, dan Gibran telah meminta izin bernemui ketum daripada PDIP, Bunda Megawati dan Mbak Puan. Baru ke Golkar, dicalonkan lewat Golkar. Bukan karena Pak Presiden maupun Gibran, Bu. Zaman sekarang sudah berbeda. Bukan zaman seperti dahulu. Walau Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo menginginkan Gibran untuk menjadi cawapres, tetapi kalau rakyat tidak menginginkan, kalau semua orang yang selama ini suaranya, Ibu lihat sekarang kan, polling terhadap Gibran naik, Prabowo naik, karena sosok Gibran. Artinya memang banyak orang menginginkan bahwa Gibran ini diberi kesempatan untuk memimpin. Sebagai capres tidak mungkin, ya harus sebagai cawapres. Kenapa PDIP tidak melihat hal ini, menyandingkan Ganjar dengan Gibran, tetapi mengambil Pak Mahfud MD? Yang masih kosong tentu saja hanya tersedia Pak Prabowo. Tentu saja partai yang besar seperti Golkar dan lain-lain melihat peluang ini dan melihat banyaknya suara-suara dari rakyat Indonesia menginginkan supaya Pak Prabowo didampingi oleh Gibran, salah satunya termasuk saya. Bukan karena presiden, bukan karena keinginan Gibran, Bu. Walaupun keinginan Gibran, tetapi kalau Gibran tidak mendapatkan suara dari rakyat, suara dari generasi muda, tidak mungkin, Bu. Dan partai Golkar sebagai partai yang besar, partai yang berpengalaman, juga tidak akan mengangkat Gibran, mencalonkan Gibran menjadi cawapres kalau memang suara Gibran tidak ada. Jangan Gibran mencela-mencela, Bapak Presiden dibawa-bawa. Bagaimana sih Ibu jadi pengamat, Bu? Mencela-mencela dari Hongkong, Bu. Menit 3:18. Ibu khawatir dengan kesehatan Bapak Prabowo. Jangan sampai 2,5 tahun lalu diserahkan kepada wakil. Ibu bisa berkata khawatir kepada kesehatan Bapak Prabowo, supaya nanti tidak diserahkan ke wakil. Tetapi Ibu menginginkan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mundur. Kalau mundur siapa yang lanjutin, Bu? Wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia 80 tahun. Ibu tidak khawatir dengan kesehatan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang usianya, mohon maaf, lebih senior daripada Bapak Prabowo, Bu. Beda hampir 10 tahun. Kepada Bapak Prabowo, Ibu khawatir, tetapi minta Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, supaya mundur, lalu ya naik wakil yang usianya melebihi Bapak Prabowo. Bagaimana sih Ibu? Kok Ibu nggak bisa mikir, Bu? Yang terakhir, menit 5:09, anaknya yang jadi gubernur ini, jadi gubernur. Bu, salah, Bu. Kepleset ngomong kali. Anak presiden yang mana yang jadi gubernur, atau menantu yang mana yang jadi gubernur? Nggak ada satupun yang jadi gubernur, Bu. Wali kota kali, bukan gubernur. Gimana sih Ibu jadi pengamat militer kok salah sih ngomong di wawancara begitu banyak lagi, orang yang nonton banyak lagi. Satu pertanyaan buat Ibu. Gibran menjadi wali kota, menantunya di Medan juga sama. Yang menjadi pertanyaan, yang usung siapa, Bu? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi tidak bisa, Bu. Yang usung adalah PDIP. Ibu tanya ke Bunda Megawati, kok bawa-bawa presiden? Emang presiden yang mendudukan anak menantunya di sana? Yang mencalonkan itu PDIP, Bunda Megawati, melalui partai. Gimana sih Ibu Koni? Dikit-dikit presiden, dikit-dikit salahnya presiden. Salahnya presiden kok dikit-dikit. Mari kita ciptakan Indonesia yang damai sejahtera, Indonesia yang penuh kasih sayang, dan Indonesia yang penuh dengan toleransi.
jaga persatuan Indonesia. Jangan sampai karena Pilpres persatuan Indonesia menjadi rusak. Tetap kawal Bapak Presiden Republik Indonesia sampai tahun depan. Kawal terus. Salam Pancasila.